Perkenalkan, nama saya Pretty Ardiani dengan NIM 11011934 akan membacakan jawaban UTS Perkembangan Teknologi Komunikasi. Kata demasifikasi berawalan D yang berarti meniadakan. Sementara itu masifikasi berasal dari kata massal. Maka demasifikasi berarti tidak massal alias individu. Menyesuaikan diri. Teknologi komunikasi mengharuskan manusia menyesuaikan diri dengan perkembangan yang kian modern. Saat belum ada internet, bisa saja seseorang terbiasa mengirim surat ke kantor pos. Sekarang orang bisa dengan cepat mengirim pesan melalui pesan teknologi canggih bernama internet, seperti SMS, telepon, dan perangkat media sosial. Meningkatkan interaksi. Perkembangan dan kemampuan teknologi jelas meningkatkan interaksi antar manusia. Meskipun secara geografis mereka tinggal berjauhan, peningkatan ini bisa dikatakan menjadi keharusan jika mereka ingin dinilai menggunakan teknologi secara efisien. Nomor 2, gelombang pertama atau fase pertanian adalah di mana ada perubahan cara hidup manusia dengan bercocok tanam. Dengan bercocok tanam, manusia sudah mulai mengenal pertanian. Saat itulah adanya peralihan manusia dari kegiatan mengumpulkan hasil ke hutan ke area pertanian. Gelombang kedua atau fase industri ditandai dengan ciri utama munculnya revolusi industri. Kalau gelombang pertama manusia banyak mengandalkan tenaga hewan dan manusia, peradaban gelombang kedua sudah digantikan dengan mesin. Peradaban kehidupan manusia juga dianggap lebih maju dengan dijadikannya mesin sebagai teknologi penting bagi kehidupan. Maka dikenal pula transportasi, pendidikan, bisnis, perdagangan, dan lain-lain. Gelombang ketiga atau fase pasca industri terus berlanjut sampai sekarang dan tak tahu sampai kapan berakhir. Gelombang inilah yang menandai munculnya masyarakat informasi. Bahkan sekarang perangkat-perangkat teknologi komunikasi semakin canggih. Ketiga, revolusi politik telah mendistribusikan kekuasaan lebih luas dari sekedar lingkungan beberapa keluarga atau kelas kecil yang menggunakan privilege, dan sejumlah kasus membebaskan negara dari suatu pemerintah kolonial. Revolusi pendidikan telah memungkinkan bagian terbesar untuk belajar membaca dan menulis. Sebagian dari mereka mempunyai kesempatan lebih besar untuk melanjutkan sekolah setinggi mungkin sesuai kemampuan masing-masing. Bahkan kalangan masyarakat umum bisa punya peluang menikmati pendidikan tinggi. Revolusi pertanian telah membagi lahan dalam unit-unit secara ekonomis lebih efisien, memperkenalkan teknologi komunikasi baru, dan memproduksi lebih banyak kalori untuk lebih banyak orang dan melepas sebagian besar pekerja untuk beralih ke bidang industri ke bisnis. Revolusi industri telah mengganti bidang pekerjaan manual yang dilakukan manusia termasuk sumber-sumber energinya, sehingga ia bisa mempercepat produksi dengan penggunaan mesin dan menciptakan segala lebih cepat dalam komunikasi jarak jauh.